Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selamat datang di pembelajaran matematika bersama Ustazah Elia. Pada hari ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Coba Ananda perhatikan gambar berikut. Ada gambar es krim, teh es, kopi panas, dan air putih. Oke, menurut Ananda, bagaimana suhu dari keempat minuman tersebut? Tentu saja berbeda-beda, bukan? Ada yang dingin dan ada yang panas. Suhu dari keempat minuman tersebut dapat dinyatakan dengan bilangan bulat. Misalnya, suhu yang ideal dalam menyimpan es krim di dalam freezer adalah antara negatif 12 hingga negatif 15 derajat Celcius. Nah, negatif 12 dan negatif 15 merupakan salah satu contoh bilangan bulat. Di akhir pembelajaran nanti, Ustazah harap anak-anak Ustazah dapat memberi contoh bilangan bulat. Kemudian dapat menyatakan sebuah besaran sehari-hari dalam bilangan bulat, bisa membandingkan dua bilangan bulat dengan menggunakan lambang kurang dari dan lebih dari. Serta anak-anak bisa mengurutkan bilangan bulat dari nilai yang terkecil hingga terbesar ataupun sebaliknya, yaitu dari nilai terbesar hingga nilai terkecil. Sebelum mempelajari bilangan bulat, ada baiknya kita ingat lagi mengenai skema bilangan, di mana kita mulai dari bilangan kompleks yang terdiri dari bilangan imajiner dan bilangan real. Untuk bilangan real dibagi lagi menjadi dua, yaitu bilangan irasional dan bilangan rasional. Selanjutnya, bilangan rasional kita bagi lagi menjadi dua bagian, yaitu bilangan pecahan dan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat inilah yang nanti akan kita pelajari. Bilangan bulat ini merupakan gabungan bilangan bulat negatif dan juga bilangan cacah, di mana bilangan cacah ini adalah bilangan 0 dan bilangan asli. Ingat, bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, apa ya yang dimaksud dengan bilangan bulat? Ingat, bilangan bulat adalah gabungan bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Ingat, tadi bilangan 0 dan bilangan bulat positif kita sebut juga dengan bilangan cacah. Sekarang coba perhatikan garis bilangan bulat berikut. Nah, ini adalah bilangan 0. Bilangan 0 merupakan pemisah di antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif, di mana bilangan bulat positif berada di kanan 0. Sedangkan bilangan bulat negatif berada di kiri 0. 2 merupakan contoh bilangan bulat positif, karena 2 berada di kanan 0. Selanjutnya, misalkan Ustazah ambil contoh bilangan yang berada di antara negatif 1 dan 0, yaitu negatif 0,5. Nah, negatif 0,5 kita katakan bukan bilangan bulat. Kenapa? Karena bilangan bulat merupakan bilangan yang bulat. Artinya, bukan berupa bilangan desimal atau bilangan berkoma, dan juga bukan merupakan bilangan pecahan. Nah, sekarang coba anak-anak yang tentukan. Misalkan Ustazah ambil bilangan yang berada di antara 0 dan 1, yaitu 1/2. Nah, apakah 1/2 ini merupakan bilangan bulat? Ya, benar. Bilangan 1/2 bukan merupakan bilangan bulat. Kenapa? Karena
bilangan 1/2 merupakan bilangan pecahan. Kalau ini negatif 3, apakah bilangan bulat? Ya, negatif 3 merupakan bilangan bulat negatif. Karena negatif 3 berada di kiri 0. Setelah memahami apa itu bilangan bulat, kita selanjutnya akan membandingkan bilangan bulat. Nah, coba Ananda perhatikan garis bilangan bulat berikut. Ingat bahwa jika suatu bilangan letaknya semakin ke kanan, maka nilai bilangannya semakin besar. Sedangkan jika suatu bilangan letaknya semakin ke kiri, maka nilai bilangannya semakin kecil. Ingat bahwa bilangan bulat positif berada di kanan 0. Sehingga bilangan bulat positif pastilah nilainya lebih besar dibandingkan 0. Selanjutnya, karena bilangan bulat negatif letaknya berada di kiri 0, maka bilangan bulat negatif pasti nilainya lebih kecil dibanding 0. Kemudian, jika suatu bilangan bulat negatif dibandingkan dengan bilangan bulat positif, maka bilangan bulat positiflah yang nilainya paling besar. Kenapa? Karena bilangan bulat positif berada di kanan bilangan bulat negatif. Nah, untuk membandingkan dua bilangan bulat, kita akan menggunakan dua lambang. Yang pertama, lambang kurang dari, dan yang kedua, lambang lebih dari. Untuk mudah mengingatnya, untuk lambang kurang dari, nah tinggal kita kasih garis hijau seperti ini. Nah, kalau kita lihat sekilas seperti huruf K ya. Nah, ingat K itu menandakan kecil. Nah, berarti kalau seperti ini, maka lambangnya adalah kurang dari. Sedangkan untuk lambang berikut, coba kita kasih garis hijau juga. Nah, mirip huruf B kan? Nah, kita misalkan B ini besar. Nah, jadi lambang tadi adalah lebih dari. Sekarang mari kita berlatih untuk menggunakan lambang kurang dari dan juga lebih dari. Nah, ada 3 soal. Silahkan Ananda isi dengan lambang kurang dari atau lebih dari pada soal-soal berikut, agar pernyataan yang ada di bawah ini bernilai benar. Oke, untuk yang A, kita punya 4 dan juga 0. Oke, kalau kita perhatikan, 4 berada di kanan 0. Nah, karena 4 terletak di kanan 0, maka sudah pasti 4 nilainya lebih besar dari 0. Sehingga kita beri lambang lebih dari. Jadi bacanya 4 lebih dari 0. Oke, untuk soal yang B, kita kasih lingkar nih di garis belakangnya untuk 2 dan negatif 3. Nah, coba lihat. 2 ternyata berada di kanan negatif 3. Nah, artinya apa? Ya, karena 2 terletak di sebelah kanan negatif 3, maka 2 nilainya sudah pasti lebih dari negatif 3. Nah, kita beri lambang, ya, lebih dari. Dan yang terakhir, negatif 6 dan negatif 1. Nah, ternyata negatif 6 berada di kiri negatif 1. Nah, karena negatif 6 letaknya berada di kiri negatif 1, maka negatif 6 nilainya kurang dari negatif 1. Dan kita kasih lambang kurang dari. Selanjutnya, kita akan mengurutkan bilangan bulat. Nah, untuk mengurutkan bilangan bulat ini dapat dilakukan dari kiri ke kanan, atau artinya dari nilai terendah
ke nilai tertinggi. Atau sebaliknya, dari kanan ke kiri, yang artinya dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Sekarang perhatikan contoh berikut. Urutkan bilangan-bilangan di bawah ini dari nilai yang terkecil dan urutkan juga dari nilai yang terbesar. Ingat bahwa jika ada gabungan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, maka sudah pasti bilangan bulat positiflah yang nilainya paling besar. Sedangkan bilangan bulat negatif nilainya yang paling kecil. Nah, yang pertama kita urutkan dari nilai yang terkecil. Sudah pasti kita ambil dulu yang bilangan negatif, yaitu negatif 8, negatif 4, negatif 1, kemudian baru kita tuliskan 0. Selanjutnya baru bilangan bulat positif yaitu 2, 4, 5, dan 7. Ingat, semakin ke kiri suatu bilangan letaknya pada garis bilangan, maka nilainya akan semakin kecil. Berikutnya kita urutkan dari nilai yang terbesar. Nah, berarti tinggal kita balik urutannya dari yang terkecil tadi. Berarti kita mulai dari 7, 5, 4, 2, 0, negatif 1, negatif 4, dan negatif 8. Yuk kita berlatih kembali agar semakin paham. Coba nyatakan kalimat di bawah ini dengan menggunakan bilangan bulat. Yang pertama, kita akan menentukan bilangan bulat untuk 25 derajat Celcius di bawah 0. Misalkan kita buat garis bilangan seperti berikut berupa garis vertikal. Nah, 0, kemudian kita bergerak 25 di bawah 0. Nah, ternyata bertemunya di bilangan negatif ya. Maka 25 derajat Celcius di bawah 0 jawabannya adalah negatif 25. Selanjutnya, kita akan mencoba 3 langkah ke kanan dari posisi diam. Nah, apa bilangan bulatnya? Kita coba buat kembali garis bilangannya. Nah, kali ini garis bilangannya mendatar. Kita buat dari posisi diam dulu ya, dari bilangan 0. Kemudian kita melangkah 3 langkah ke kanan. Nah, sehingga bilangan bulat yang dapat kita lihat adalah 3. Jadi, bilangan bulat untuk 3 langkah ke kanan dari posisi diam adalah 3. Selanjutnya, coba tentukan bilangan bulat yang terletak di antara negatif 5 dan 2. Kita coba buat lagi garis bilangannya. Nah, ini negatif 5 dan 2. Ternyata bilangan yang berada di antara negatif 5 dan 2 adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Soal berikutnya, sisipkan lambang kurang dari atau lebih dari agar kalimat berikut bernilai benar. Yang pertama, untuk negatif 2 dan negatif 4. Ingat, negatif 2 berada di sebelah kanan dari negatif 4. Karena berada di sebelah kanan, maka negatif 2 nilainya lebih besar daripada negatif 4. Sehingga kita beri lambang lebih dari. Berikutnya, negatif 3 dan 7. Nah, kalau ada bilangan negatif dibandingkan dengan bilangan positif, sudah pasti bilangan negatif nilainya lebih kecil daripada bilangan positif. Karena bilangan negatif letaknya di sebelah kiri bilangan positif. Sehingga negatif 3 nilainya lebih kecil daripada 7. Maka kita beri lambang kurang dari.
Yang terakhir, 0 dan negatif 1. 0 itu berada di sebelah kanan bilangan negatif. Maka 0 nilainya pastilah lebih dari bilangan negatif. Sehingga 0 lebih dari negatif 1. Maka kita beri lambang lebih dari. Soal yang terakhir, urutkan suhu-suhu berikut dari yang terdingin hingga terpanas. Suhu dari yang terdingin itu artinya kita cari dari yang paling kecil nilainya hingga yang paling besar nilainya. Nah, ingat, bilangan negatif itu nilainya pastilah yang lebih kecil. Oke, di antara negatif 5 dan negatif 12, manakah nilainya yang lebih kecil? Ya, negatif 12. Karena negatif 12 berada di sebelah kiri negatif 5. Berikutnya, setelah bilangan negatif, barulah bilangan 0. Lalu, barulah bilangan positif. Nah, di antara bilangan positif 10 dan 34, manakah yang lebih besar nilainya? Tentu saja 34. Karena 34 terletak di sebelah kanan dari 10. Maka jika kita urutkan dari suhu yang terdingin hingga suhu yang terpanas, maka inilah jawabannya. Selanjutnya, kita urutkan dari yang terpanas hingga yang terdingin. Nah, ini tinggal kita balik saja urutan dari yang sebelumnya. Kita mulai berarti dari yang bilangan positif, kemudian bilangan 0, dan yang terakhir bilangan negatifnya. Tibalah kita di akhir pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Dan apakah Ananda sudah memahami tentang bilangan bulat? Oke, mari coba kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bilangan bulat adalah gabungan dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Lalu pada garis bilangan, jika semakin ke kiri letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin kecil. Nah, sebaliknya, jika letaknya semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Dan yang terakhir, dalam mengurutkan bilangan bulat, itu bisa dari nilai yang terendah hingga ke nilai tertinggi, atau sebaliknya, dari nilai tertinggi hingga terendah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, dan sampai jumpa pada materi berikutnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.